Baik, sudah siap kita mulai aja ya. Baik, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mulai untuk live untuk talk show di Instagram pada malam hari ini bersama Gifton Rahmatan. Kalau seperti yang di publikasi yang kemarin kita publish, beliau ini adalah pegiat film dan Gifton ini masih pelajar. Nah, nanti kita berkenalan lebih lanjut, tapi sebelumnya kita mulakan dulu ya dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dari talk show kali ini kita bisa mendapatkan manfaat dan kita bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan semuanya, gitu ya. Amin. Judul talk show pada malam hari ini, kamu juga bisa bikin film kok, gitu ya. Dari sini, ya kita langsung saja tanya sih. Perkenalan aja, namanya sudah terpampang nyata di publikasi. Gifton Rahmatan, ada kelebihan, kekurangan nama nggak, Mas? Udah pas kok, full itu. Sudah full ya, nggak ada gelarnya? Belum, Mas. Masih Belum pelajar. ada ya? Masih belajar ya, Alhamdulillah. Haji barangkali gitu kan? Oke, Amin. Mas Gifton, sekarang kelas berapa, Mas? Untuk sekarang aku kelas 12, kelas 3 SMK. Di? SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Oh, oke, SMK 1 Yogyakarta. Nah, Mas Gifton ini eh, kita sebut dari awal pegiat film gitu ya. Pegiat film. Jadi eh ini di mana dulu ini? Ini di mana dulu sekarang posisi? Aku udah di rumah sih, di kamar dulu. Oh, udah di rumah. Oh ya, alhamdulillah. Biasanya Alhamdulillah. sibuk banget kayaknya. Iya. Ini aja tadi habis selesai syuting film. Short Hmm. movie biasa gitu. Terus langsung ke sini ke rumah cepet-cepet. Nah, Jadi maaf kalau alhamdulillah. saya ada ini. Sudah. Film apa yang sekarang sedang digarap ini? Untuk lomba apa untuk keperluan Eh, komersil? kalau ini untuk lomba sih, untuk lomba dari apa ya, amanah dari sekolah, suruh megang film, nah, kayak lomba film gitu. Dia lagi digarap, mepet soalnya sih kan. Jadi lomba itu sering mepet-mepet gitu ya? Iya, ya itu sekolahnya hobi banget ngapari mepet. Ya, jadi karena mungkin sekolahnya tahu gitu ya, kemampuan seorang manusia itu kalau udah kepepet itu kreativitasnya jauh melebihi biasanya gitu ya. Bisa. Ya, ya sebenarnya lebih enak kalau nggak mepet ya. Iya, benar, yang jelas. Ya, ya, Untuk baik-baik. Nah, eh Mas Gifton ini, eh oh ya, saya tanya dulu. Kalau kita bilang film dan videografi, ini sama nggak sih? beda sih mas. Kalau apa ya? Beda ya? Kalau beda jelas. Kalau film itu di dalamnya pasti ada videografi. Tapi kalau videografi belum tentu di dalamnya ada film. Oh, Gitu. begitu ya. Jadi untuk lebih detailnya seperti apa? Apa ya? Kalau kalau film tuh, kalau video sih ya. Kalau video tuh semua orang bisa jadi videografer menurutku ya. Ini dari
opiniku, maaf kalau salah. Jadi kalau video tuh semua orang tuh bisa jadi videografer. Kamu cuma ngerekam pakai HP, kamu rekam apa gitu kan, itu kamu udah termasuk jadi seorang videografer. Dan yang kamu hasilkan itu adalah sebuah video. Tapi beda sama yang namanya film. Kamu nggak bisa kalau kamu rekam apa cuma ngedokumentasiin mobil atau terus kamu ada seorang film, sedangkan karyamu itu cuma video yang gitu aja gitu loh, yang tanpa cerita, tanpa alur, tanpa ada teknik-teknik tertentu untuk apa ya, yang di apa ya, ditonjolkan ya, kayak gitu. Ya itu bedanya kalau video tuh video biasa, gambar yang bergerak itu adalah video. Tapi kalau film itu kayak gambar yang bergerak, cuma ada ceritanya, ada feel-nya, terus pokoknya apa ya, ada story-nya lah gitu intinya. Basicnya seperti itu. Itu dari opiniku. Oke, baik. Jadi bisa kita bedakan ya sekarang video videografi dan film ada di bedanya. Kalau film nanti ada ceritanya. Nah, nanti kita akan apa namanya? Kita tanya-tanya lebih lanjut soal film ini, akan kita detailing di situ ya. Nah, tapi saya penasaran nih. Gibton ini kan masih pelajar. Masih pelajar. Sekarang sudah banyak ikut lomba film ya, sama karena di sekolah pun juga dituntut untuk ikut lomba dan sebagainya seperti itu. Sejak kapan sih apa ya tertarik atau mulai belajar dunia entah itu perfilman atau mulai videografi, itu mulai kapan? Kalau aku tuh pertama awal videografi enggak sih. Jadi pertama tuh zaman SD ya. Zaman SD itu aku kayak tertarik SD? sama yang namanya zaman SD kelas berapa ya? Itu kelas 5-an. Kelas 5 tuh aku mulai tertarik yang namanya fotografi pertama, fotografi gitu kan. Fotografi ya, kayak apa ya? Foto-foto yang bagus tuh kayak tertarik gitu kan. Terus mulai kesini kayak apa ya, pengen yang lebih gitulah intinya, pengen belajar yang lebih. Nah habis itu baru di kelas 6, kalau nggak salah kelas 6 sih saya ingatku, itu baru mulai apa ya, belajar namanya videografi. Pas itu tuh awal-awal mulai itu bikinnya kayak bukan video-video sinematik atau enggak, dulu tuh cuma bikinnya kayak videogram, jadi kayak video pendek, ada story-nya dikit, kayak gitu, videogram gitu yang lucu-lucuan. Itu dulu bikin sama temen yang ada yang 15 detik doang, zaman Instagram masih 15 detik kan dulu. Ada juga yang 6 detik, itu buat di-upload di namanya Vine, tapi sekarang kayaknya udah nggak ada sih Vine. Jadi kayak cuma buat konten-konten biasa, seru-seruan sama temen gitu. Itu kelas 6 lah. Terus mulai pas lulus SMP itu bukan lulus SMP, lulus SD, sorry. Lulus SD itu dibeliin sama bapak gitu kan, dibeliin sama bapak kamera DSLR waktu itu. Bukan waktu itu sih ya, waktu itu sampai sekarang tuh masih ada sih. Ini mereknya Canon yang seri 60D, ini kamera pertama dulu dibeliin sama bapak. Nah, habis dari itu kan jadi mulai tambah semangat belajar video. Nah, itu masih video kelas 7. Terus belajar lagi, lihat-lihat di internet. Terus mulai ke sinematik video, jadi kayak lebih paham yang namanya gimana sih nge-shoot video yang enak dilihat ya gitu. Terus belajar lagi. Nah, pas kelas 9 itu baru masuk namanya dunia film, masih film pendek sih. Ini baru tertarik dunia film, dan sampai sekarang kelas 12 masih menjalani kedua hal itu sih sebenarnya, sinematik video sama film pendek. Ya, itulah untuk proses aku mengenal dunia ini. Ya, Masya Allah. Sampai kamera pertamanya masih disimpan ya?
Nah, Iya, itu kan kamera pertama itu kan DSLR. Tadi kelas 6 SD ya? Atau lulus tadi ya? lulus kelas 6. Eh, nah, sebelumnya pakai apa? Itu pakai punya teman. Jadi kebetulan kayak dulu lihat-lihat video pendek yang lucu gitu kan. Terus dilalah punya temen yang kayak seleranya sama gitu loh. Seleranya sama dan dia punya kameranya bapaknya bu ya pas itu. Jadi dia punya kamera dan dia tuh kayak bebas ngakses gitu loh. Ada yang ngajak dia pakai kameramu, kita bikin ini. Ayo dia setuju bikin video terus aku yang edit, belajar dulu masih pakai movie maker dan lain-lain, sederhana banget dulu Pakai apa? ya, kayak masih pakai movie maker dulu, Oh, movie maker ya, bawaan Windows ya. pokoknya dulu sederhana banget, pokoknya sampai lulus kelas 6 baru punya alat sendiri, sebelumnya belum punya alat sama sekali. Oh, insya Allah. Jadi, kalau dulu pakai movie maker, kalau sekarang pakai apa? Kalau sekarang ya udah pakai Premiere Pro dari produknya Adobe. Adobe Premiere Pro. Nah, perjalanannya pernah pakai apa aja? Aplikasi Langsung pakai apa Premiere itu ya? Iya. Perjalanan dari awal. Hmm. Dari awal yaitu masih pakai Movie Maker, belajar sampai updatean Movie Maker yang versi keberapa, ada updatean terus kan. Terus dulu sempat pernah belajar pakai Filmora tapi masih dapat apa ya? Ya Filmora masih pernah belajar terus kayak rasa kurang cocok, terus belajar lagi ke namanya Sony Vegas Pro. Masih kayak Sony Vegas Pro terus sampai kelas 9 apa ya? Kelas 9 tuh pakainya Vegas Pro. Kalau dulu namanya Sony, sekarang udah jadi Vegas Pro, jadi udah bukan produknya Sony. Habis itu kelas 10 masih pakai Vegas Pro, terus kelas 11 12 baru mulai belajar pakai Adobe Premiere. Sudah dari Vegas. Paling nyaman akhirnya sekarang pakai Premiere Pro gitu ya. Nah, nah ini pelajaran buat kita bersama ya. Jadi dari awal tadi nggak pakai kamera sendiri ya. Jadi nggak ada halangan untuk berkarya gitu ya. Kalau teman punya kamera dipinjam, HP bisa dipakai gitu kan. Kemudian supaya informasi juga gitu ya. Sebenarnya banyak sekali ya untuk seperti yang sudah disebutkan Mas Gibson tadi terkait software apa saja yang bisa digunakan untuk editing ya. Yang pertama tadi Movie Maker itu bawaan Windows gitu biasanya gitu kan. Kemudian ada Vegas, kemudian Filmora, terus tadi ada Adobe Premiere Pro. Sebenarnya masih banyak lagi ya sebenarnya ya. Kalau saya sih biasanya pakai ini Shotcut. Nah ini freeware, software gratisan, pakai Shotcut gitu. Kalau yang PC, nah kalau yang HP, aplikasi HP pernah pakai Mas Gibson? Jarang sih, baru pakai air ini buat supaya misalnya butuh apa ya? Kalau aku pakai KineMaster sih, Mas Yan. Oh ya, KineMaster ya. Tuh fiturnya cukup banyak sih ya, apalagi kalau beli yang premium. Iya benar banget. Ya. Jadi bisa kalau kita produksi pakai, sebenarnya produksi pakai HP pun bisa ya. Bisa. Apalagi kan sekarang juga HP udah pada canggih juga kan kameranya. Ya kayak dulu pas aku mulai gitu intinya. Kayak apalagi sekarang ini fitur HP sekarang udah ada bawaan ininya ya, stabilizer ya biasanya. Jadi sudah nggak goyang untuk
ngerekam video yang sambil jalan pun seperti itu ya. Bener. Kemudian apa namanya? Saya juga pernah lihat kalau nonton YouTube itu kan sering ada iklan ya, ada iklan waktu itu apa sih? Samsung, iklan Samsung. Tapi bentuknya filmnya agak panjang gitu. Ini apaan sih? Tak lihat. Ternyata di akhir cerita itu dituliskan bahwa film ini diproduksi dengan dengan apa namanya smartphone Produk HP. Samsung gitu ya. Hmm. Iya, hanya dengan HP Samsung. Saya hah? Serius gitu kan. Oh ya itu. Ada eh ya oh seperti itu ya gitu ya. Bisa ya ternyata gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut sih. Tadi sudah ini ya, berarti perjalanan dari SD dan seterusnya sampai sekarang dan orang tua support banget ya, berarti ya. Tadi udah beliin kamera Support, dan alhamdulillah support. Alhamdulillah support. ya support sekali. Ini penting seberapa pentingnya? Apa support dari orang tua? Ah, Penting banget. Menurutku penting penting banget. banget. Dan Penting banget fatal ya. juga kalau nggak ada dari mereka tuh, karena bakal terhambat semua. Soalnya kan ya orang tua kan yang jelas dia yang izinin, dia yang ngeridoin. Ketika mereka nggak ridho pun kita nggak bakal apa ya, Allah pun juga nggak ridho kan. Jadi kayak nggak bakal bisa berkembang juga kita akhirnya. Jadi ridho orang tua menurutku penting banget lah. Ya, Masya Allah ya. Jadi kita ngapa-ngapain, kita beraktivitas, kalau orang tua nggak ridho, ya mau nyari apa lagi? Allah udah Benar. nggak ridho gitu kan. Ya, Insya Allah gitu ya. Nah, eh kalau jadi dari SD, dari kecil, belajarnya di mana sih belajarnya? Semua aku selama ini ya, berarti kan dari kelas 6 SD sampai kelas 12 ini, semua full full dari internet sih, paling banyak mendominasi semua dari internet sih kebanyakan. Kalau awal-awal ya pasti dari internet, terus makin kesini dari relasi, kenalan banyak orang, komunitas dan lain-lain gitu. Tapi dominasinya Hmm. pasti dari internet. Oh, jadi sekarang informasi juga sudah banyak banget ya untuk bisa Hmm. mengakses kita mau belajar apa aja gitu ya. Baik, Hmm. baik. Nah, eh sekarang kita coba eh masuk ke film ya. Kita coba masuk ke film. Nah, tadi udah dikatakan bahwa film itu ada ceritanya gitu ya. Nah, eh sekarang ini secara umum kalau kita mau memproduksi eh, suatu film, apa aja sih yang kita butuhkan gitu loh? Eh, Pertama dari alat dulu ya. Sebelumnya aku ini jelasin sesuai kapasitasku ya. Maksudnya aku juga sama-sama masih belajar. Jadi mohon maaf ketika ada yang informasi yang rada melenceng atau ada salah, itu juga kesalahanku pasti. Ya karena aku menjelaskan sesuai kapasitasku. Oke, jadi yang pertama itu pasti alat ya, alat film. Itu eh, apa namanya? Dibagi jadi tiga, lah. Pertama alat untuk visual, alat untuk audio, dan alat untuk editing. Nah, untuk alat visual ya pasti apa namanya? Ada kamera, dan apa namanya? Terus kebutuhan visual lainnya kayak kebutuhan pendukung kayak lighting, terus
apa ya, kayaknya ya itulah semacam itu untuk kebutuhan visual. Terus ada lagi audio itu biasanya eh, tergantung, kalau misalnya emang susah untuk menggunakan audio terpisah, bisa ada juga kan kamera yang udah ada mic-nya. Tapi kebanyakan tuh untuk membuat film tuh audionya terpisah, jadi kayak punya mic tersendiri, kayak sejenis mic 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 zoom, ada juga mic boom, terus ada juga mic condenser atau ya semacam itulah. Terus selanjutnya alat untuk editing yang jelas kayak semacam apa ya, laptop, komputer gitulah yang memadai untuk editing. Tapi sebelum ke alat gitu ya, sebelum ke alat tuh yang harus dipersiapkan pertama pasti kemauan lah ya, kemauan untuk bikin film, kemauan untuk bergerak gitulah intinya. Setelah udah ada kemauan, terus kita mulai yang namanya ide, konsep cerita, terus apa yang mau disampaikan, konsep videonya gimana, konsep filmnya gimana, dan lain-lain. Dan habis itu eh, ketika butuh teman kan berarti nyari teman dulu gitu. Nah, habisnya itu baru ke kamera. Habisnya ke kamera itu yang disiapkan adalah kayak apa ya, kenalan, bukan kenalan sih, kayak ke apa ya, kayak kamu tuh punya temen buat teman banyak yang dimana kamu bisa share share hasil filmmu itu gitu lah ke mereka, dan dari sana kan baru muncul banyak apa ya, komentar-komentar dari mereka tentang filmmu ini gimana, dan pasti pasti bakal banyak yang kritik, banyak juga yang saran. Intinya tuh uh, fungsi untuk ngasih ya, fungsi untuk nge-share ke temen itu untuk di apa ya, dikoreksi lagi untuk produksi ke depan selanjutnya. Ya seperti itu, kurang kurang lebih kayak gitu yang disiapkan dalam membuat film. Oh ya ya ya, baik baik. Eh yang pertama tadi alat, kemudian eh nah ada naskah gitu ya. Kemudian tadi Hmm, ada naskah ya. maksudnya konsep gitu ya. Naskah konsep ya, konsep nanti diturunkan menjadi konsep diturunkan menjadi naskah gitu ya. Kemudian sudah sampai ke naskah itu aja atau gimana? Yo, masih banyak banget sih kalau untuk urusan apa ya, itu ya intinya. Sorry tadi aku belum jelasin. Kita dalam membuat film itu ada dibagi 3 tahap, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, Hmm. untuk pertama ya praproduksi itu konsep, terus pertama dari ide cerita dikembangin ke konsep, dari konsep itu masih dikembangin lagi ke naskah. Naskah itu kan biasanya ntar uh, naskah draft satu, ntar masih dikoreksi lagi draft 2, draft sekian, terus sudah selesai. Habis itu kita masih nyiapin lagi yang namanya dikasih ke ke tim yang jobnya itu ngurusin kamera lah. Ada juga yang namanya itu DOP ya, Director of Photography. Nah di sana ntar DOP sendiri itu punya tim lagi untuk kameramennya. Di sana ketika naskahnya udah dikasih ke DOP, ntar sesi sutradara sama DOP diskusi, ntar habis itu dikembangin lagi yang namanya storyboard masih dikembangin lagi namanya foreplan, masih masih banyak lah intinya kalau soal konsep gitu ya, soal konsep itu. Soalnya dalam 3 tahap ini deh, dalam 3 tahap ini praproduksi, produksi, dan pasca produksi itu, di praproduksi sendiri itu presentasenya itu intinya kayak dia tuh memakan 80% sendiri, dan sisanya untuk produksi dan pasca produksinya itu 10% masing-masing. Kenapa praproduksi apa ya, ngambil mayak banget ya 80%, itu kayak ya namanya juga konsep ya, ibaratnya yang bikin rumah, kita bikin fondasi yang kuat dulu baru setelahnya bakal bagus, jadinya gitu praproduksi. Jadi praproduksi itu tahapan film pertama yang paling lama, dia itu bakal paling lama. Terus
dia bakal uh, nguras banyak pikiran dan apa ya, bener-bener semua tuh harus dipikirin di praproduksi. Habis semuanya siap baru kita mulai ke produksi. Jadi kalau cuma ditanyain dari konsep terus ke naskah apakah berhenti situ, enggak, jawabannya salah, karena habis dari naskah itu masih dikembangin banyak banget, dan aku pun belum apa ya, belum tahu semuanya karena emang sama-sama masih belajar kan lah ya. Itu ya kalau di tahap praproduksi. Hmm, panjang banget ya. Jadi, eh sekarang kalau eh personil biasanya butuh berapa personil sih? Minus ini ya, minus talent lah. Kalau talent kan bisa nanti berapa gitu ya banyak. Ini kalau dari tim itu kebutuhan juga sih, kebutuhan filmnya sendiri. Yang penting tuh ada seseorang di dalam tim tersebut, ada seseorang yang bisa, yang punya konsep yang jelas, yang punya konsep atau dia yang tahu alur film itu mau dibikin alur seperti apa. Terus ada orang yang bisa mengoperasikan kamera, karena emang untuk bikin film sangat apa ya, kamera itu sangat penting gitulah ya. Terus yang ketiga orang yang bisa editing. Sebenarnya itu kalau apa namanya, kalau dalam tim pentingnya tuh itu intinya. Cuma kan itu kembali ke tergantung kebutuhan film itu sendiri gitu. Kalau ternyata dari ketiga kemampuan itu ada dalam satu orang dan memang konsepnya dia bisa ngerjain sendiri, itu pun sah-sah aja gitu loh. Tapi kan ada juga yang film di mana dia butuh apa ya, butuh kebutuhan-kebutuhan lainnya, kayak dia butuh uh, art director, survei lokasi, dan banyak lah pokoknya kalau soal tim itu sesuai kebutuhan film gitu lah intinya. Cuma basicnya itu, basicnya tiga, dalam satu tim itu ada tiga kemampuan itulah intinya. Oke, baik-baik. Jadi, ya kira-kira kita sudah punya bayangan lah ya. Kalau kita mau produksi film, kira-kira kita mau nge-hire berapa teman untuk menyamakan ide, menyamakan gagasan yang nanti akan dituangkan menjadi alur cerita yang eh, dibikin semenarik mungkin. Nah, oke. Okay. Oh ya, sebelumnya buat teman-teman yang ingin menanyakan kepada Gifton, silakan dituliskan di komentar. Nanti akan ditanyakan, nanti akan dijawab, gitu ya. Oke, baik. Sekarang Gifton ini sudah apa namanya, sering mengikuti lomba-lomba film, kemudian job-job perfilman gitu juga sering mengikuti gitu ya. Nah, pernah ya, mungkin pernah merasakan saat-saat paling down, saat-saat paling mentok gitu ya. Idenya mentok gitu ya. Biasanya kalau orang di dunia kreatif biasanya kayak gitu. Sampai suatu saat mentok gitu ya, idenya. Nah, pada saat di titik itu, biasanya apa yang dilakukan oleh Gifton? Apa ya, dalam kalian itu dalam apa ya, menyusun konsep ya. Kalau soal ide itu pasti sering, dan sering banget sih kayak itu yang namanya ide mentok tuh kayak gitu. Apalagi kalau udah dikejar deadline kayak yang aku lagi produksi sekarang gitu kan. Nah kalau aku Curhat. ya, kalau kalau aku sih cara untuk mengatasinya sih kayak lebih, pertama kalau dari diri sendiri kayak nenangin diri dulu, entah nenanginnya cara pikiran di dalam kamar atau kebutuhannya untuk harus harus banget yang namanya keluar jalan-jalan, terus apa namanya refreshing intinya gitu kan. Habis itu
ketika ide mentok aku nyari referensi di internet, pasti banyak banget ya referensi yang namanya film pendek. Kita kita apa ya, kita telaah gitu mereka, gimana konsep-konsepnya, terus gimana mereka ngemas-ngemas idenya, itu kita cari referensi. Terus juga biasanya ngajak temen, jadi kayak eh, udah mentok nih pikirnya, udah mentok nih idenya, nggak bisa lanjut lagi gitu kan. Terus kayak ya udah itu ngontak temen yang dimana niatnya mau kita ajak juga dalam produksi ini, terus kita ajak dia ngopi-ngopi, atau kita ajak kita ininya ketemuan bareng-bareng gitu kan, terus dibikin bareng-bareng. Kita kan jadinya apa ya, kepalanya nggak cuma satu tuh yang mikir, kan berat banget kalau kepalanya satu. Jadi kayak minimal ada dua kepala atau lebih. Nah, jadi kayak brainstorming bareng-bareng gitu kan, setelah jadi kayak lebih lebih enak aja gitu. Ketika kita punya ide dikit gitu kan, kita punya ide dikit, mentok di situ, tapi teman kita juga punya ide apa, kita digabungin kan jadi terkemas tuh idenya, jadi gak cuma sendirian gitu. Nah, habis itu pikir lagi bareng-bareng. Itu sih kurang lebih kalau yang aku lakuin selama ini ketika berada di posisi itulah. Ya, baik. eh ini ada yang tanya nih. Mau dijawab dulu atau kita lanjutkan dulu nih? Oke, bisa apa tuh? Eh Muhzaki, Mas Gifton ganteng. Nah, gimana bikin video yang estetik? Apa trik-triknya? Oh, silakan dijawab dulu. Apa ya, maksudnya kan video estetik yang seperti apa kan masih banyak ya. Kalau dari saranku, banyakin referensi pastinya, banyakin referensi, pahami dulu mereka buatnya gimana ya, gimana ya. Terus apa namanya, banyakin nyoba, pasti banyak nyoba. Ketika ngeliat referensi terus kebayang, oh ini kayaknya kalau bikin video-video yang seperti ini, berarti kan kalau di sini dalam konteksnya estetik ya, bikin estetik kayak gini, berarti pengambilan gambarnya gini nih, terus pengolahan audionya gini nih, terus audio video mixingnya kayak gini nih, editingnya gini nih, dicoba. Kalau gagal, referensi lagi, oh ternyata salah, coba lagi sampai jadi seperti itu, Mas Muhzaki. Semoga terjawab. Terima kasih pujiannya loh. Ya, jadi tapi hati-hati sekarang kalau dibilang ganteng, apalagi dibilang good looking ya. Nanti si jadi Berat-berat. dikira radikal. Enggak ya, bercanda. Kembali ke topik, kembali ke topik. Kembali ke topik ya. Silakan kalau mau ada yang bertanya, dan jangan lupa follow IG YBR Sembaja dan IG-nya Gifton yang ada di situ lah pokoknya. Langsung di follow aja. Ya, lanjut. Sekarang jadi saya tanya tentang saat-saat paling down gitu ya. Kemudian sekarang kalau 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 biasanya kendala yang sering dialami apa sih dalam proses produksinya gitu? Kalau kendala apa ya? Yang pasti paling sering ya. Pertama kayak perbedaan. Enggak sih. Jadi kalau rata-rata kendala tuh pasti bakal, yaitu kalau kendala di praproduksi paling cuma di ide-ide yang mentok gitu kan. Setelah ketemu teman, brainstorming lagi, udah dapet, kayaknya udah lancar-lancar aja. Nah, kendala yang paling sering nih ketika udah masuk tahap produksi. Tahap produksi itu tahap-tahap dimana kamu harus siap sing jenenge gelut sama tim sendiri. Gelut dalam artian berdebat, perbedaan pendapat gitu kan. Pasti pasti terjadilah dalam produksi. Terus kayak ada sesuatu hal yang ternyata luput diurus ketika praproduksi, pasti di produksi bakal langsung jadi masalah. Dan apa ya, walaupun hal kecil bakal jadi kerasa hal besar karena itu tuh luput dan tiba-tiba gitulah ya, karena nggak kepikiran. Ya itu kalau untuk penggabarnya pasti perbedaan pendapat sih, karena dari sama teman-teman saat produksi. Terus dari perbedaan pendapat itu ntar ada perdebatan kecil, terus ngaruhnya ntar ke mood masing-masing. Nah kalau udah mood masing-masing itu udah
susah pas produksi gitu, karena emang fitrahnya manusia kalau udah bad mood ya semua satu fisik satu badan jadi ikut gak semangat lah ininya gitu. Ya, itu kalau kalau apa ya, hambatan yang paling sering dalam produksi ya seperti itu kurang lebih. Iya. Oke. Oh, makanya tadi dikatakan prosentase praproduksi dan produksi itu 80% praproduksi ya. Karena ya di praproduksi itu berarti kan harus diusahakan untuk seberes-beresnya nek arek gelut-gelut praproduksi sekalian di debat-debat sekalian di praproduksi sehingga di proses produksi nanti bisa lancar gitu ya Mas ya. Hmm. Nah, oke. Udah ada yang ini belum 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 ada yang tanya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau sudah kendala, sekarang motivasi. Motivasi terbesarnya apa sih? Ketika bikin film, ini ada apa namanya, tuntutannya kan banyak gitu ya. Kemudian apa sih yang membuat kemudian aku harus bisa. Motivasinya apa? Kalau motivasi dari aku personal ya, aku sendiri, aku pribadi, itu apa ya? Pertama, karena emang itu udah udah kemampuan gitu lah ya. Udah kemampuan, terus kalau untuk saat ini belajar kayak kalau aku sendiri ya, kalau aku udah belajar sampai sini, terus masa masa berhenti sih gitu loh. Maksudnya ini kamu udah sejauh ini gitu, walaupun belum jauh banget ya. Apa udah jauh ini dari dulu kamu udah belajar gini 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 terus masa berhenti gitu aja, cuma nggak mau bikin film cuma gara-gara hal ini, terus ke apa namanya, nggak mau berkarya cuma gara-gara hal ini, sebenarnya gitu kalau kalau motivasi untuk diriku sendiri gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang baru mulai gitu ya, menurutku tuh motivasinya kayak mulai dulu aja gitu loh. Maksudnya pertama yang perhatikan dirimu sendiri dulu baru orang lain. Jadi kayak ingin bikin kamu ingin berkarya dengan sesuai idealismu sendiri. Jadi ketika yang penting tuh karyamu tuh jadi dulu sesuai dengan keinginanmu. Jangan pikirin dulu kayak orang lain apa kayak kemauan orang lain gitu loh, selera orang lain. Yang pertama dirimu sendiri dulu. Terus kalau untuk dari apa namanya, dari alat gitu ya kan pasti banyak yang sambat kayak gitu. Aku ingin berkarya tapi belum punya alat, aku ingin berkarya tapi nggak punya ini, aku ingin berkarya cuma mau mulai kayak gini tapi nggak punya ini gitu ya. Aku kasih tahu dulu. Jadi aku mulai masuk dunia film tuh kelas 9. Terus selama kelas 9 tuh pertama kalinya aku diajakin bikin film sih sama temanku. Terus itu masih pakai kameraku, tapi sisanya peralatan tuh nggak pernah ada yang pakai punya aku. Cuma aku cuma modal kamera doang satu yang dibeliin bapakku dulu gitu. Habis itu mulai kelas 10 itu kan udah lulus ya dari SMP ya. Kelas 10 tuh sampai sekarang itu aku jarang banget yang namanya produksi pakai kameraku yang ini. Nggak pernah aku pakai produksi bawa alat tuh nggak pernah. Jadi aku datang ke tempat syuting itu cuma modal apa ya, modal ilmu kemampuan, udah datang aja ke produksi cuma bawa apa ya, kayak peralatan sendiri gitu loh, bukan peralatan syuting kamera dan lain-lain, nggak pernah pakai aku sampai sekarang. Bahkan tadi aku produksi pun aku datang ke lokasi syuting cuma bawa tas yang isinya jaket, nggak ada yang namanya pakai alatku, nggak ada yang namanya pakai alat-alat pribadiku gitu loh. Itu semua rata-rata aku sekarang produksi itu pakai punya temen atau pakai punya, kalau masih sekolah manfaatin kalau sekolahnya punya alat dibanding gitu lah. Jadi apa motivasinya di sini, kalian tuh nggak harus punya alat tapi kalian harus punya teman. Jadi dalam artian gini, alhamdulillah syukur-syukur kalau temanmu itu punya alat dan bisa dipakai gitu kan, alhamdulillah. Tapi
kalau misalnya mereka tidak punya alat, setidaknya kamu bisa ngajak mereka buat apa ya, kayak yuk iuran buat nyewa alat ini, buat kita berkarya bareng-bareng. Misalnya jangan sendirilah, ibaratnya gitu loh. Kalau sendiri kan pasti berat banget soal kalau kayak gitu. Jadi di sini poinnya ya yang alat tuh belum apa ya, belum sesuatu hal yang wajib dalam mulai karya. Yang wajib itu adalah kamu punya lingkungan, kamu punya teman, kamu punya circle yang sama-sama mau berkarya bareng. Itu menurutku lebih worth it daripada kamu udah punya alat sendiri, tapi kamu nggak punya teman buat berkarya bareng. Yang ada ntar apa ya, ilmu cuma segitu-segitu aja, karyamu cuma segitu-segitu aja, nggak berkembang. Menurutku itu sih untuk motivasinya. Nah, ini udah sampai ke pesan-pesan untuk bagi teman-teman yang mau memulai ya. Jadi yang pertama tadi yang penting mulai aja dulu, dicoba aja dulu, belajar. Kalau kalau dari ceritanya Mas Gifton tadi, lihat-lihat video yang udah jadi, kemudian dicontoh, dilakukan. Kira-kira tekniknya kayak gini, dicoba terus gitu. Sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan idealismenya sendiri gitu ya. Kemudian setelah itu baru nggak perlu memikirkan banget alat gitu ya. Kalau ada syukur, ada, tapi nggak dipakai buat bikin, ya eman banget gitu kan. Sayang sekali ada DSLR cuman buat selfie. Gimana itu? Nah, kemudian bisa pakai alatnya teman. Nah, jadi jaringan juga penting ya. Iya, jaringan. Baik. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita masih ada waktu 15 menit. Monggo. Sambil nunggu ada yang bertanya, kalau ini, biasanya produksi film, enak mana sih? Indoor dan outdoor? Plus minus masing-masing sih Mas, betul. Kita dari indoor dulu ya. Indoor. Tapi itu kembali ke itu sih, konsep filmnya sendiri. Pertama kalau indoor, apa namanya, enaknya gitu ya. Enaknya tuh kita nggak terlalu bergantung sama namanya cuaca di luar gitu ya. Kenapa? Karena kita di indoor, nggak di luar gitu. Itu yang paling enak di situ lah. Tapi kalau minusnya gitu ya, pertama terbatas banget kan. Namanya juga indoor kan pasti terbatas. Terus tergantung sama yang namanya alat-alat lain. Jadi kayak namanya indoor kan pasti cahayanya bukan cahaya alami dari matahari ya. Pasti kan kayak cuma cahaya lampu, dan ketika itu masih under exposure, masih butuh yang namanya lighting tambahan. Di sana kita nambah alat lagi. Terus ya itulah rata-rata kayak bakalan banyak. Kalau di indoor tuh kekurangannya bakal banyak alat-alat tambahan. Nah, terus untuk di outdoor pertama enaknya tuh pertama lebih bebas dan banyak lokasi yang bisa dipakai untuk beda-beda gitu lah ya. Banyak lokasi. Terus outdoor tuh pertama cahayanya juga rata-rata enak. Terus shootnya kan pasti kan namanya juga outdoor kan luas banget lah ya. Kita bisa nyari referensi, bukan referensi sih. Kita bakal bisa nyari tempat-tempat yang lain yang indah gitu ya, buat kebutuhan film. Nah, terus untuk kekurangannya lah ya, yaitu kita sangat tergantung sekali yang namanya cuaca. Pastinya ketika hujan, mendung, dan sedangkan konsep filmnya emang nggak ada itu, terpaksa dihentikan atau terpaksa kita tunggu dulu sampai reda. Dan bahkan kalau ketika udah reda pun belum tentu halnya apa ya, ekspektasinya sama kayak sebelumnya, ibaratnya gitu. Terus namanya juga di outdoor,
suara tuh pasti banyak banget kan pasti. Suara tuh pasti dari mana-mana tuh bakal masuk semua karena emang di outdoor. Nah itu kelemahan untuk seorang audioman yang ngurusin audio lah intinya. Dan itu pasti mangkali banget sih gitu. Kayak misalnya kita udah shoot, kita udah clear area ketika roll and action tiba-tiba ada motor lewat, suara motor lewat, walaupun motornya tuh nggak ada wujudnya tapi suaranya tuh ada gitu. Jadi untuk kameramen aman, untuk talent aman, tapi untuk audioman pasti sambat, pasti mangkol gitu. Terus ketika udah roll action, dilalah apa namanya, dari kejauhan ada yang lagi bangun rumah gitu ya, ketok-ketok palu kayak gitu kan sangat annoying banget dan sangat ganggu banget gitu deh. Intinya gitulah kalau untuk outdoor tuh pasti kelemahannya di situ intinya ada. Tapi kembali lagi ke konsep filmnya sendiri kan, kebutuhan filmnya gimana, lokasinya gimana, terus semua kembali lagi ke Eh, awal itu ke praproduksinya lagi, semuanya kembali ke semua ke praproduksinya lagi intinya. ya, baik, baik, baik. Berarti ada, ya, memang ada plus minusnya seperti itu ya. Ya, Baik, ini ada yang tanya nih dari Wafirania. Mas Gifton, pernah nggak karyanya dikritik orang? Dibilang nggak bagus dan lainnya? Kalau pernah, responnya gimana? Minder atau tetap pede aja? Monggo pernah dijawab. lagi aku jawab ya, pernah pasti pasti banget dan sering lah intinya gitulah ya. Apalagi nggak semua kritik itu membangun, kadang-kadang manianya untuk menjatuhkan kita gitu, banyak gitulah ya. Tapi apa ya, kembali lagi itu yang tadi, ketika kita berkarya gitu, ketika kita berkarya, kita bikin karya itu pastikan dulu kamu nggak berkarya sendiri men. Jadi kayak kamu berkarya tuh bareng teman-temanmu, jadi kamu dapetin lingkunganmu dulu gitu loh. Jadi ketika orang lain di luar lingkunganmu kamu bilang gitu-gitu apa aja, ini karyamu apaan sih, kok gini sih, kok kayak gini sih, nggak gini, nggak gitu gitu kan, tiba dibilangin gitu kan, emang itu pasti down. Tapi akhirnya kita kita apa namanya, ingat lagi, kita kembali lagi ke lingkungan kita, gimana teman-teman kita pas bikin karya itu bareng-bareng, kan pasti kayak apa ya, bisa saling nyemangatin gitu loh. Jadi ketika teman satu down, ya kita berkarya bareng-bareng, teman satu down, teman lainnya bisa bantu nyemangatin, akhirnya up semua lagi kan, jadi betulnya juga hilang lagi, terus semangat lagi. Nah tapi ketika kamu berkarya sendiri gitu, kamu berkarya sendiri, kamu berjuang sendiri, kamu capek-capek sendiri, film karyamu jadi dikritik orang, kamu down, terus apa yang mengobatin gitu, kamu mau nyuruh nyuruh orang lain gitu, tolong obatin bad moodku, sedangkan orang lain nggak tahu perjuanganmu kayak gimana, nggak tahu apa ya, proses pembuatan karyamu itu gimana yang bisa alasan mereka untuk bikin kamu bangun gitu loh. That's why aku nyuruh, nyaranin untuk karyanya bareng-bareng intinya gitu lah. Untuk selama ini aku gitu, ketika karyaku kayak nggak sesuai dengan apa ya, selera pasar pasti gitu kan, banyak yang kritik, akhirnya aku kembali lagi ke teman-teman, saling nyemangatin, prawopo, kita yang penting karya kita udah jadi kok, santai, gak apa-apa, apa namanya, kita udah berusaha, atau juga gitu kan, bikin mood balik lagi kan. Ketika mood balik lagi dan kita saling nyemangatin, support buat bikin karya lagi, kita kembangin lagi karyanya. Itu sih yang aku lakuin selama ini tuh. Baik, baik, baik. Luar biasa. Ini lanjut ya. Ada satu lagi nih. Mas Zaki. Satu lagi Mas mau tanya, cara milih partner buat bikin project itu gimana Mas? Yang bisa klop gitu, nggak cuman manfaatin alat yang mereka punya misalnya. Monggo, Oke, monggo. kalau untuk memilih ya, memilih memilih teman yang klop, ya itu pertama, sebenarnya itu basicnya ketika kamu ingin membuat karya tuh, pastikan dulu partner karyamu tuh satu pemikiran sama kamu, satu pemikiran, satu selera, satu tujuan, ibaratnya gitulah. Yang terpenting itunya dulu, apa namanya, kamu cocok cocok apa namanya sama partnermu itu. Aku juga sering apa namanya, ketika aku bikin film, aku tuh ingin bikin film yang kayak gini, dan selera aku sama kayak temanku yang ini, padahal temanku ini bukan orang film gitu, dia nggak paham film, tapi ketika kita diskusi, kita nyambung, dan dia juga jawabi, dan dia juga setuju. Aku sering kayak gitu, jadi kayak apa namanya, ada produksi ini sih, apa namanya,
ketika corona kemarin aku sempat bikin film di mana yang konsepnya itu bareng sama temanku yang satu pemikiran sama aku. Terus kita dari konsep itu kita butuh talent tuh. Kita butuh talent yang sesuai kayak yang kita inginkan. Terus aku punya kenalan, aku punya sahabat deket gitu kan. Namanya si ini gitu. Terus ini cocok nih, orang ini cocok nih di konsep kita. Tapi dia bukan orang film, dia nggak paham film, dia nggak paham alur produksi. Ya udah kita ajak aja. Yang penting kita ajak, ya oh ya bagus setuju aku sama apa namanya sama project ini sama ide ceritamu sama ininya. Ya udah dari situ baru kita direct. Kan dia belum tahu kan. Dan ketika dia udah klop kan otomatis dia mau untuk kita direct, mau untuk kita atur untuk kepentingan film. Nah dari situ kan ada tetap kita alur produksinya enjoy karena lingkungan produksi tersebut, tim-tim produksi tersebut emang orang-orang yang dimana apa namanya udah satu server lah sama kita, satu pola pikir gitu kan, dan karya tersebut jadi gitu, ibaratnya gitulah. Dia yang pertama tuh emang yang dipikirin tuh untuk nyari partner itu yang satu pemikiran dulu, habis itu baru mikirin alatnya itu. Ya makanya tadi kan aku bilang ketika mereka timmu tidak punya alat, setidaknya kamu bisa iuran sama teman-temanmu buat nyari alat, atau dari teman-teman tersebut punya teman lagi yang bisa dipinjam alatnya, ibaratnya gitu. Yang pertama dibikin dulu circle-nya itu sih, untuk kurang lebih kayak gitu sih kalau aku selama ini. Baik, jadi ya buat teman-teman mungkin perlu diketahui juga ya. Sebenarnya di Jogja ini banyak banget ya tempat rental kayak kamera, peralatan video atau fotografi itu banyak ya Mas ya. Banyak banget. Jadi ya udah nggak perlu begitu jadi pikiran mau harus beli dulu, nggak harus kemudian aku mulainya bikin video besok kalau udah beli kamera, kalau udah beli lighting, kalau udah beli kapan lekas gitu ya. Iya benar. lekas. Baik, nah silakan kalau mau ada yang bergabung lagi untuk memberikan pertanyaan. 35 menit, silakan. Monggo. Kalau belum ada, ini aja lah. Mungkin ada tambahan dari Mas Gibran, pesan. Tadi sebenarnya udah ya, pesan untuk yang pemula, untuk yang mau terjun atau baru pemula di film gitu kan. Nah, ada pesan lagi ya? Silakan. Tuh pesannya ya untuk pemula ya itu kayak lebih kayak ya kurang lebih sama kayak tadi sih. Yang penting mulai dulu aja gitu nih. Mulai dulu aja, terus mulai dengan kapasitasmu dulu. Jadi kayak prinsip yang selama ini aku pegang itu kayak berkarya tuh sesuai apa yang aku kuasain dulu gitu loh. Maksudnya berkarya tuh apa yang sesuai dengan apa yang di dekatku. Jadi kayak bukan orang yang orang lain inginkan, mau bikin karya yang kayak dia tuh, bikin banget yang kayak dia bagus gini. Tapi ketika itu nggak dekat pun kamu nggak bisa menguasai gitu. Jadi kayak lebih mending berkarya sesuai dengan di dekatmu. Jadi ketika itu di dekatmu itu berarti kamu akan menguasainya itu. Dan kamu bakal maksimal di hal tersebut ibaratnya gitu lah. Itu sih. Nah, oke. Jadi kalau diterjemahkan lagi bisa gini juga ya. Jadi kita kalau mau berkarya bikin film ya berkarya aja, nggak perlu mikirin aku udah punya konsep nih, tapi ini nanti viral nggak ya? Jadi yang penting berkarya gitu ya. Baik, ini ada yang aku mau tekon Pak gitu. Ya silakan tanya aja, tuliskan aja gitu. Ditunggu masih ada beberapa menit ke depan.
Eh, oke, ini ada Al Fauzi. Biasanya Mas Gifton cari inspirasi untuk tema film biasanya dari mana aja sumbernya? Monggo dijawab Mas Gifton. Pertama kalau nyari inspirasi buat tema filmnya ya, kalau tema filmnya ya pertama tergantung apa ya, kebutuhan. Misalnya kamu kebutuhannya memang untuk mengikuti lomba yang dimana udah ditentuin temanya gitu kan, ya udah kamu tinggal eh, apa ya, ngembangin dari kalimat tema tersebut, terus nyari referensi, nyari apa namanya, nyari ya, inspirasi juga cerita-cerita yang sama kayak tema tersebut, terus dikembangin lagi, cari cerita lagi, ada yang mirip, terus kita kembangin lagi. Terus apa namanya? Kalau untuk menentukan tema sendiri, kalau yang dimaksud berarti kan ketika kamu ingin bikin film yang dimana itu nggak dituntut sama manapun, berarti kan kayak kemauan sendiri gitu kan. Kalau untuk temanya ya apa ya, sesuai